Silakan masuk Ibu, silakan duduk ya. Saya tutup dulu ya pintunya biar privasinya terjaga. Ada yang perlu dibantu Ibu atau ada keluhan dengan kunjungannya? Gini Bu, saya mau memeriksakan anak saya tentang pusat perhatian dia. Apakah bisa Bu? Oh iya bisa. Jadi di sini perkenalan dulu ya Bu ya. Perkenalkan nama saya Bidan Diana yang bertugas di pagi ini. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi dini yang Ibu tanyain tadi ya. Deteksi dini yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif pada anak prasekolah. Jadi itu biasa disingkat dengan GPPH. Nah, GPPH ini apa? Yaitu suatu gangguan atau pemusatan perhatian dini dan hiperaktif untuk mengetahui secara dini anak ada atau tidak ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif pada usia di atas 36 bulan. Dan jadwal ini biasanya yang khusus anak ibu yaitu prasekolah, biasanya apakah ada keluhan atau indikasi dari orang tua atau pengasuh, tenaga kesehatan atau guru waktu di sekolah, ini bisa jadi ditemukan. Biasanya keluhan-keluhannya ini ditemukan diantaranya salah satunya yaitu anak tidak bisa duduk tenang, jadi dia asik dengan dunianya sendiri. Kemudian anak ini selalu bergerak tanpa tujuan dan arah. Kemudian tanpa mengenallah, dia pokoknya asik dengan dunianya sendiri. Kemudian biasanya terjadi perubahan suasana hati yang mendadak atau tiba-tiba. Terus melakukan deteksi dini ini kapan? Gimana caranya? Yaitu ajukan pertanyaan dengan lambat, jelas, dan nyaring. Kemudian satu persatu perilaku yang tertulis pada formulir untuk ragu untuk menjawab. Kemudian lakukan pengamatan kemampuan atas sesuatu dengan pertanyaan pada formulir deteksi dini. Deteksi dini ini yang terdapat pada GPPH tadi ya. Kemudian keadaan yang ditanya atau yang diamati pada anak ini di mana dia berada, misalnya di rumah, di sekolah, tempat dia ngaji, ini bisa juga dideteksi ya Bu ya. Jadi nanti catatan atau jawaban ini dievaluasi, kemudian diteliti dan kita simpulkan ya Bu ya. Oke. Jadi nanti caranya kita ajukan pertanyaan dengan lambat, jelas, dan nyaring ya Bu ya. Jadi satu persatu perilaku yang tertulis pada formulir deteksi dini ini yaitu GPPH ini nanti dijelaskan pada orang tua atau pengasuh atau guru untuk tidak ragu dalam menjawabnya. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan pengumpulan pertanyaan atau melakukan pengamatan atau kemampuan atas atau arahan sesuai dengan pertanyaan pada formulir deteksi dini tersebut. Kemudian keadaan yang ditanya atau diamati
ada pada anak di mana berada, misalnya di rumah, di sekolah, maupun di tempat ngaji dan di toko atau dan lain-lain. Kemudian catatan jawaban ini kita evaluasi hasilnya ya Bu ya. Jadi nanti diteliti ulang apakah semua pertanyaan itu dijawab atau tidak. Di sini nanti ada nilai-nilainya ya Bu ya. Jadi diberikan nilai 0 jika anak atau ditemukan pada anak. Kemudian nilai 1 ini jika keadaan tersebut kadang jika anak atau ditemukan pada anak. Kemudian nilai 1 ini jika keadaan tersebut kadang dan ditemukan pada anak. Kemudian nilai 2 jika keadaan tersebut sering dan ditemukan pada anak. Kemudian dikasih nilai 3 jika keadaan tersebut selalu ada pada ditemukan pada anak. Jadi menjelaskan intervensi deteksi dini ini yaitu anak dengan kemungkinan GPPH atau perlu dirujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas kesehatan atau dokter tumbuh kembang, dan untuk konsultasi berikutnya ya Bu ya. Jadi bila nanti 13 atau Ibu ragu atau kita ragu tentang jawaban tadi, nanti tetap kita periksakan. Jadi apakah ada pertanyaan atau Ibu bingung dengan kondisi anaknya, nanti kita akan berikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Semoga Ibu nanti paham ya. Coba nanti minta tolong dijawab yang benar dan sungguh-sungguh ya Bu ya. Jadi nanti kita bisa memantaunya. Jadi yang pertama kita tanyain nih, ada sih Bu lelahnya, tapi dia biasanya langsung istirahat. Oh gitu. Kemudian apakah adik mudah menjadi gembira? Ya dia gembira sih Bu orangnya. Happy aja ya, kelihatan kok dari anaknya ya. Jadi terus pertanyaan yang ketiga, apakah dia suka mengganggu temennya atau lawan mainnya di sekolah atau di lingkungan rumah ini? Enggak sih Bu, dia baik aja ya. sama teman-temannya. Apakah yang keempat, apakah adik ini gagal menyelesaikan kegiatan tanpa ibaratkan dengan waktu pendek, dengan cepat mengerjakan atau gimana? Tidak sih Bu. Oh ya, itu saja ya. Jadi yang pertanyaan kelima, apakah adiknya suka menggerak-gerakkan kepalanya, mengeleng-elengkan kepalanya secara terus-menerus tanpa disadari? Kayaknya enggak ada. Oh, enggak ada ya Bu ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Apakah dia kurang perhatian selama ini? Enggak sih Bu. Enggak ya. Bagus saja ya berarti ya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, mudah frustasi enggak dia selama ini? Misalnya minta harus segera dipenuhi atau gimana? Enggak sih Bu, Enggak sabar ya, dia. sabar dia. Alhamdulillah. Semoga sesuai aja ya Bu ya. Tidak ada masalah. Kemudian sering nangis enggak Dek? Sering nangis enggak? Enggak, pinter ya, sudah gede ya. Kemudian pertanyaan yang ke-9, suasana hatinya mudah berubah apa tidak? Tidak ya? Oh, tidak. Kemudian yang terakhir, biasanya dia ada ledakan atau kekesalan, terus emosi yang tidak terkendali. Tidak ada ya Bu ya. Alhamdulillah baik ya. Jadi kalau kita skor tidak ada 6 lah, tidak ada sampai 13, berarti bagus, tidak perlu kita rujuk ke rumah sakit. Jadi sekiranya itu yang dapat kita sampaikan ya Bu ya dari hasil pemeriksaan ini. Apakah ada yang perlu ditanyain? Apa Ibu jelas? Coba diulangin salah satu aja. Jadi apa yang deteksi ini yang perlu dievaluasi pada adiknya? Sih Bu, karena kayaknya bagus aja dari
semuanya tadi itu masih bisa kita pantau. Kita dokumentasikan dulu ya. Siapa namanya, Dek? Hafsa. Hafsa. Terus tanggal 14 bulan Juli 2022 atas nama Adi Hafsa jam 14 sudah diperiksa dengan deteksi dini gangguan GPPH. Jadi di sini Adi Hafsa normal ya Bu ya, tidak ada masalah, sehat ya.